Oke, masih dibuka, Mas. Masih semangat. Mana suaranya? Nah begitu, jadi biar kelihatan kayak orang bahagia. Ciri-ciri orang bahagia tuh banyak senyum, banyak duit, enggak banyak persoalan, enggak. Duduk ya harus rileks, enak. Kayak dudukmu kayak orang tertekan sih, kayak orang terjajah. Ini coba ada duku di situ coba. Udah, sekarang kembali ke Hello my lovely lady Soraya Rashid, how are you? Baik Om Tuko, alhamdulillah. Ini tidur apa bangun terus? Emang gini Om. Itu emang begitu. Oh memang gitu. Tapi kan ada angka 1 tengkurap gitu. Cuci muka dulu. Baru bangun tidur. Tapi dia ditaksir sama kameramen sini loh. Wah, sini ya. Ini kameramen kocret namanya, ini luar biasa loh. Balik ala. Menurut investigasi laptop tuh laksanakan amalkan Pancasila Indonesia pasti top ya. Selain berakting di sinetron teranyar, saya dengar dirimu juga pecinta film misteri. Wow. Film apa saja nih dan kenapa suka film-film yang bikin pusing kepala itu, monggo? Film apa aja sih? Mungkin kalau yang terbaru kayak Insidious, terus The Conjuring. Kalau yang Minion? Gak masuk. Suka juga karena lucu. Minion itu bukan misteri, mini seri. Dia nakutin juga. Terus, ya. Tada. Terus kalau yang Indonesianya juga. Indonesia enggak sih, lebih ke yang gimana ya? Kalau luar negeri tuh lebih apa ya? Lebih beda aja gitu. Jadi kita soundtracknya itu. Iya, kayak misalnya efek soundnya gitu, kayak bikin kita ini sih. Tegang. Sama jalan ceritanya juga. Scream Fall udah pernah nonton? Apaan tuh, Mas? Yang pakai topengnya. Scream apaan sih? Scream yang gini. Macem aja. Nih adikmu jajak ngobrol nih, Pep. Yang muka meletot mana? Ini ada lagi yang lucu nih. Balik ya. Udah jangan serius-serius ah. Udah Mas. Udah kembali. Ya udah cepetan. Istirahat dulu. Conjuring, Insidious 3. Apalagi? Terus Hell Night, Neraka Malam. kalau yang lama ya. Hell Boy. Night. Silent Ride. Silent Ride. Wah itu bagus-bagus. Oh trailer itu ya? Thriller. Oh thriller ganti. Trailer udah ganti.
Ya lu jangan ketawain gua kayak gitu dong. Dipikir gua gak ngerti bahasa Inggris. Paranormal. Yang terakhir Insidious 3 itu ya. Iya, yang terakhir itu. Paling suka yang model-model apa? Pep. Udah. Iya, kayak horor yang kayak pembunuhan juga sih sebenarnya suka sih, kayak kita tuh kayak adrenalinnya tertantang Yang gitu menegangkan nonton menegangkan. Call juga, call. Udah pernah nonton itu. Kok. Tapi yang film itu nggak suka saya. Yang apa? Zombie itu aku. Zombie. Combro dia mah. Balik ke saya dengar hobi nonton film misteri membuat dirimu juga pernah menguak sebuah kerajaan yang terjadi di sekitarmu. Apa sih? Ceritain. Kerajaan. Ye. Kalau kerajaan sih enggak ya, cuman kalau misalnya ngalamin kayak gitu, kayak pernah tante aku sendiri gitu kan. Tante. Gimana? Jadi kita tuh cerita gitu boleh ya, kayak misalnya lagi di Bandung nih, apa namanya, ada niat. Ikutan kaget saya. Ya, berencana gitu sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Berencana buat kita konvoy aja yuk naik motor gitu ke Bekasi gitu kan. Yeah. Pulang ke rumah tante aku. Yaudah ayo gitu kan. Akhirnya kita tuh 3 motor. Nah, tante aku diboncengin sama Naikin ya. Ya, terus. sama om aku, dibonceng sama om aku kan. Nah terus di perjalanan itu kita biasa kan konvoy duluan, ada yang duluan, ada yang belakangan, duluan belakangan. Nah terus masuk daerah mana aku lupa, tiba-tiba ngilang tuh tante aku, kok bisa di depan kok nggak ada ya? Yaudah deh kita duluan aja, duluan. Terus pas tiba-tiba ada di pinggir jalan tuh ada motor, terus sama ada cewek yang tiduran gitu, tiduran. Nah terus berhenti, balik lagi sok lihat, ternyata tante aku ini ya tuh gimana ya, kan ini kan motor nih, terus tante aku di sini, palanya tuh sini, kakinya di sini. Kalau kayaknya sih mungkin dia terjengkang gitu ya. Itu kondisinya sebenarnya dia pas dari sana pakai helm, cuman di situ dia udah helmnya udah kelepas entah kemana, udah berdarah-darah aja gitu. Shock banget, hah, pecah gitu ternyata pas kata om aku, iya ini tadi kayaknya dia emang helmnya tuh nggak digituin om gitu kan. Gila itu langsung ini kan kita panik, semuanya panik gitu kan. Jadi dia masih bernafas terus kita akhirnya dapat mobil ya, tumpangan untuk di belakang gitu taruh. Itu tuh terus ngucur sampai di dalam telinga pun keluar darah gitu kan. Dengar dari orang kalau udah keluar darah dari telinga itu udah gak bakal selamat. Kita tapi tetap optimis kan, kita bawa ke UGD gitu. UGD tuh udah hampir tengah malam, coba ditolongin pokoknya dengan pertolongan pertama di UGD gitu ya. Sempat tapi nggak bangun tapi ada suara gitu kayak darah, mungkin dia darah tuh udah banyak keluar kali ya, dan akhirnya nggak selamat sih gitu. Nah yang aku bingungin itu dia apa mungkin lagi berantem sama aku terus dia sebel dia turun, maksudnya apa ya, mungkin nekat kan, orang lagi emosi mungkin nekat kan turun gitu, maksudnya turun dengan cara paksa atau emang dia nggak ngerti juga sih aku, dia sampai sekarang karena kesel atau karena emang kecelakaan belaka gitu, mungkin karena gasnya terlalu kencang. Kalau ditanya ke om aku sih katanya standar gitu, nggak ngebut-ngebut banget. Jadi ini yang jadikan misteri buat. Iya itu yang aku nggak tahu sampai sekarang. Balik ke pemirsa. Ngomongin misteri tak terpecahkan, tak lengkap rasanya jika kita tidak bicara langsung dengan ahlinya. Siapa? Ahlinya. Bintang tamu saya ini bahkan pernah memecahkan sebuah kasus yang sudah tidak bisa dipecahkan. Penasaran? Kita sambut AKBP Dr. Sumi Hastri Purwanti.
Big Selamat malam untuk Ibu Hastri. Selamat datang di Buka Empat Mata. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subhanallah, ini tegas nih. Beliau kan punya dasar sikap tegap dan jelas, tinggal berlete-lete. Banyak buang nutrisi, tidak banyak buang energi, akurat, spesifik, dan berkualitas. Saya dengar Ibu pernah memecahkan kasus yang sudah 1 tahun tak terpecahkan. Gimana ceritanya? Pernah dulu waktu tahun 2005 pertama kali jadi dokter forensik di Restabes Semarang. Dan waktu itu kita meriksa ke TKP, ditemukan seorang jenazah wanita dalam keadaan tergantung di gudang. Itu jadi seolah dengan benang penjahit atau dengan tali rafia. Jadi seolah-olah dibuat seperti gantung diri gitu. Dan setelah kita periksa, saya periksa luar dan dalam. Biasanya saya nyebut pemeriksaan luar dan dalam. Kalau otopsi itu pada takut masyarakat gitu. Jadi kadang saya nyebutnya periksa luar dan dalam. Artinya otopsi itu seperti itu sebenarnya. Terus kita temukan kalau itu bukan suatu meninggal karena gantung diri, tapi ternyata ditemukan tanda kekerasan lain, penganiayaan gitu. Jadi meninggal dulu baru digantungkan seolah-olah dia gantung diri ya. Karena waktu itu jenazah sudah dalam keadaan membusuk, tidak bisa dikenali, akhirnya kita makamkan di pemakaman umum di Bergota. Tapi dengan ciri-ciri saya udah simpen foto, terus sampai sampel DNA juga sudah kita ambil gitu. Itu di foto gitu ya, Bu? Iya, masa Mas Tukul aja yang difoto? Ini berkualitas loh, ini diambil namanya positifnya. Terus next. Memang dari foto itu kita kan bisa sebagai bukti, bisa sebagai nanti kalau ditemukan lagi alat bukti baru dari foto bisa kita jelaskan hasilnya. Dan setahun kemudian karena memang kasus ini belum terungkap atau belum selesai karena belum teridentifikasi, akhirnya setahun kemudian penyidik datang ke kami untuk mengambil sampel DNA yang sudah setahun lalu. Ternyata ada keluarga yang merasa kehilangan dengan ciri-ciri yang sudah sama gitu, dan DNA-nya matching. Akhirnya digali lagi sama penyidik, terakhir kali dia pergi sama siapa, naik apa, seperti itu. Akhirnya terungkap. Dan ini gua demen. Gua aja kalau nonton sukanya Criminal Insight. Jadi saya belajar dari sebuah film dan akhirnya dari pengalaman. Saya sangat setuju. Terus akhirnya terungkap. Iya, terungkap. Ternyata memang dia aniaya, dibunuh dulu, terus seolah-olah gantung diri. Gitu. Pacarnya yang bunuh. Jadi ambil motornya. Pacarnya. Gitu. Iya. Karena kebanyakan keluarga menolak untuk yang korban itu diotopsi, itu alasannya apa berarti, Bu? Padahal sebenarnya diotopsi bisa menguak ya. Iya, sebenarnya otopsi itu penting sekali. Makanya kenapa keluarga, bahkan bukan keluarga, pejabat atau orang berpendidikan tinggi pun kadang menolak karena mikirnya diotopsi, dibuka, diambilin gitu. Nanti saya bisa buka toko daging dong gitu. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Diperiksa, dibuka gitu kan, dilihat, diukur, ditimbang, dicari tanda kelainannya. Setelah itu kita kembalikan lagi, kita tutup lagi, kita jahit lagi, seperti itu. Tidak seperti yang orang pikirkan aneh-aneh itu. Tidak. Setuju sekali. Setuju. Benar semua apa yang dikatakan Ibu, saya setuju juga. Saya bener semua. Iya, dia memang prosedurnya harus kayak gitu. Iya, biar tahu menguat siapa. Betul. Ini sidiknya jari itu. Sidik jari. Ya namanya jarinya sidik, namanya sidik. Itu saya setuju. Ini kalau ngomong-ngomong soal itu tadi gantung diri itu, teman saya sudah mungkin tertekan kanan kiri mau melakukan hal kayak gitu. Terus bawa tali naik ke pohon. Wah, ini sampai orang-orang begitu jangan talinya kepanjangan.
Ternyata telah diselidik, punya selidik, ternyata dia nyari perhatian doang. Ya paling nggak kalau kayak itu kan diukur ya. Begitu mau bunuh diri masuk di sumur pompa. Balik Ya bagus, masih selamat mas. Belum umurnya. nggak meninggal malah kakinya patah. Ini sih filmin jeli. Jadi benar cuma 1 minggu. Masa saya nanya cuma 1 minggu kan? Kan ibu liburan sama keluarga ya kalau libur ya. Kadang otopsi juga kok. Dalam? Kadang otopsi juga. Loh. 24 jam. Libur aja bu, cuma 1 minggu. Kasihan jenazahnya siapa yang ngurus? Nggak apa-apa, nggak kemana. Balik kalah. Loh, namanya polisi itu 24 hour. Iya. Kalau perlu ditelepon itu nggak pakai harus berapa second tut baru jangan kayak tut siap perintah. Itu tanya ibu. Iya, karena kita kan berburu sama waktu kematian. Loh. Penting. Ya, bagus bu. Oke, setuju saya. Balik kalah. Jujur aja dah. Ngomongin soal tema kita malam ini sebenarnya sebuah kasus dicap tak bisa terpecahkan atau case closet. Case close. Case close. Jasa. Jasa. Mau nyarjir jasa. Nggak usah menghina banget toh bu, biasa. Kode Semarang. Biasa aja toh bu. Saya kuliahnya tuh aja di Birmingham University. Ambil jurusan bahasa. Bahasa Jawa. Ya. Jauh banget di sono. Setelah berapa lama dan ditentukan oleh faktor apa saja, ya tak terpecahkan mungkin. Itu kalau pertanyaan umum itu penyidik yang jawab. Kalau pertanyaan masalah kasus pembunuhan saya bisa menjawab. Setuju, ini benar. Jadi bukan pemenangnya. iya, kalau menyangkut tubuh manusia atau pembunuhan saya bisa jawab. Jadi di dunia kedokteran forensik itu kalau ada tubuh jenazah manusia meninggal dan diduga karena suatu tidak pidana, kita berpikirnya hanya 3 di seluruh dunia itu. Apakah itu suatu korban pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Kalau belum diputuskan ini suatu kasus bunuh diri, kasus terus sampai ditemukan bukti baru. Bukti baru. Ya. Kalau akhirnya terbukti itu kasus pembunuhan, apakah bisa diketahui siapa pembunuhnya bu dari hasil otopsi? Bisa, ya kalau hasil otopsi tidak menentukan Siapa itu pelakunya pembunuhnya? tidak. Dari hasil otopsi itu Mbak Vega mungkin kita harus berpikir, tadi saya selalu bicara berburu waktu kematian, itu karena penting sekali kita harus mengetahui segera waktu kematian. Itu untuk mencari siapa yang diduga sama pelakunya dengan korban. Mas Pepi pergi terakhir sama siapa? Pacaran terakhir sama siapa? Jangan Gitu. Pep, jangan Pep. Saya Pep. saya setuju Mbak Ibu. Iya. Contohnya Pepi Terus? perginya terakhir sama yang itu tuh. Ya. Sama yang itu mas tuh sebetulnya tuh. Saya setuju. Ini Ya, ibu ini setelah itu kita harus tahu dari hasil otopsi itu cara kematian. Terus mekanisme kematian terakhir sebab kematian itu yang penting sekali. Makanya kalau bisa ke depannya itu yang minta otopsi itu bukan penyidik lagi, tapi keluarga dan masyarakat. Itu harusnya. luar biasa. Ini luar biasa, Vega juga luar biasa. Kamu tak lihat itu pertanyaan juga pertanyaan dalam semua ya, pertanyaan berkualitas. Gila dalam. Cuma si kampret ini belum mau mencari pertanyaan yang lebih ini. Vega bagus. Nilai 100. Udah gua nanya. Kamu 0. Bodoh. Bu, saya nanya bu, boleh nanya? Serius? Jadi aku mau menilai pertanyaan. Iya. Makanya gua nggak ngomong dari tadi mas. Iya, boleh. Sebetulnya pengen mengungkapkan sedikit. Bukan sok tahu ya, cuman mencoba untuk. So cakep ya? Enggak. Itu juga susah. Soal cakep jadi beban dia dong orangnya. Nih, kenapa dia yang sewot sih? Harusnya cakepnya ke gua.
Lu cakep. Enggak so cakep, Cim, tentang jeleknya. Sombong. Sombong. Mentang jelek. Pala lu keluar asap. Masa jelek mentang-mentang. Wah. Dengerin dulu, ini pertanyaan berkualitas nih. Gua kemarin mah sama kuliahnya aja ngintip di kampus saya. Kuliah ngintip. Gue kemarin sama tim Bukan Empat Mata Mas mencoba pengen sedikit cari tahu dari internet juga mengenai kasus meninggalnya mahasiswa yang di Depok. Iya. Dan kita dapat ya di internet kan ada tuh keterangannya apa-apanya, katanya kan ada kejanggalan juga. Iya. Nah untuk jelasnya Mas seperti ini nih, ada VT-nya Mas. Monggo silakan. Yuk. Pemirsa, kenalkan, saya adalah Pepi Holmes. Saudara jadi Sherlock Holmes. Tahu Sherlock Holmes? Saya juga nggak tahu sebagai saudaranya. Apa-apaan sih, sini dong, muka gue yang di center. Ada seorang mahasiswa yang bernama Aksena yang meninggal di salah satu danau. Tapi masih ada sesuatu yang bisa dibilang janggal. Di antaranya seperti luka memar, sepatunya sobek bagian belakang, sampai kedalaman danau yang tidak terlalu dalam, tapi menyebabkan dia tenggelam. Padahal kalau dia jinjit, atau misalnya dia berenang, bisa. Apakah yang terjadi di sini? Masih merupakan misteri. Banyak bertanya-tanya. Yang menganggap bahwa dia dibunuh, atau bunuh diri. Ada juga yang bilang dibunuh baru ditenggelamkan. Nah pemirsa, jadi kita akan mengungkap apakah tim Bukan Empat Mata bisa menguak misteri apa yang terjadi di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Untuk Bu Astri, kalau boleh tahu, berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan di VT dan yang beredar di media sosial, kasus Aksena ini pasti karena ada unsur penganiayaan nggak sih Bu? Kebetulan bukan saya yang meriksa jenazahnya, Iya. teman saya. Tapi kalau dilihat dari hasil pemeriksaan teman saya, memang ada tanda-tanda kekerasan di tubuh tersebut gitu loh. Itu tanda kekerasan itu bisa didapat karena kecelakaan atau luka waktu dia diduga melompat, atau tadi saya bilang ada unsur kesengajaan dari orang lain, bisa diduga karena pembunuhan, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kasusnya sama, misalnya ada luka di leher. Kalau luka di leher itu apakah bisa dipastikan itu dibunuh atau itu sendiri? Itu cara membedakannya seperti apa? Jadi kita bisa memeriksa luka di tubuh tersebut apakah didapat sebelum atau setelah dia meninggal. Tuh, itu bisa memang kita periksa. Dari bentuk luka juga mungkin bisa. Dari luka. Jadi luka di tubuh jenazah itu tidak pernah berbohong, tapi Mas Tukul kadang berbohong. Kadang-kadang.
Bohong tuh kebenaran aja. Bohong buat Lo daripada lu nanti dicari-cari orang tak selamatkan. Aku bilangnya ndak ada. Wong kamu kan orang bener, masa mau dianiaya ya? Aku nggak boleh. Kemudian ya, ya Jadi Mas. luka Loh, ini itu kan sering suka katanya ngambil barang orang ya. Oh, padahal yang ngambilin sampingnya. Gimana Bu? ya jadi kita Ya, bisa meriksa sebelum- luka itu. Tahan dulu Bung Hari. Pemirsa biar penasaran ya. Dan akan diambil sisi-sisi positif dari tema kita pada malam ini. Jadi jangan kemana-mana tetap. Berkendak! Nah terus saya lihat datang lagi 2 orang yang mencopot tas, yang dia bawa tas, dari awal itu dia bawa tasnya si, saya nggak mungkin kepunyaannya si Aceh ini ya. Nah itu saya nggak ngeliat 2 orang lagi, yang saya lihat sih Dengan mungkin orang yang 2 mengambil. orang itu beda atau sama yang 2 orang tadi? Jadi Beda. saya lihat sih 5 orang ya Mas ya. Jadi 3 orang pertama masuk, Ya. terus 2 orang lagi datang Ya. gitu. Dan itu seperti mengisi batu saya lihat.